Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran kalau pikiran manusia itu sebenarnya teka-teki paling rumit di alam semesta? Nah, hari ini kita bahkan memulai sebuah perjalanan yang sangat istimewa. Kita akan membedah buku Psikologi Konseling, Teori dan Praktek. Ini bukan sekedar bedah buku biasa loh, ini adalah perjalanan emosional untuk mengenali diri kita sendiri dan menemukan rahasia bagaimana kita bisa saling menyembuhkan saat dunia di sekitar kita terasa mau runtuh. Coba deh ingat-ingat lagi satu momen terberat Anda belakangan ini. Pernah merasa benar-benar terasing di tengah keramaian? Atau tiba-tiba kehilangan arah waktu dunia seakan berhenti berputar saat pandemi kemarin? Masa-masa krisis itu beneran memaksa kita berhadapan langsung dengan rasa sepi, cemas, dan kelelahan mental yang luar biasa. Momen itu menyadarkan kita semua betapa rentannya ketahanan batin kita saat dihantam badai kehidupan yang datang tiba-tiba. Faktanya nih, otak kita memproses sekitar 60.000 pikiran setiap harinya. Bayangkan, 60.000 ibarat roda gigi mesin raksasa yang gak pernah istirahat. Dan anehnya, seringkali yang lewat malah pikiran negatif. Pikiran kita ini adalah sebuah landscape yang sangat kompleks, luar biasa indah, tapi ya itu tadi, sangat rapuh. Buat menavigasi labirin emosi serumit ini tanpa merusak mesin berharga tersebut, pastinya kita butuh pemandu yang ahli kan? Dan justru di titik krusial inilah karya nonfiksi dari Dr. Aniza Rahayu ini hadir sebagai penyelamat. Seperti yang beliau tuliskan dengan sangat tepat, krisis akibat pandemi sejak awal 2020 telah perlahan-lahan mengerus sisi kemanusiaan kita. Makanya, buku ini eksis bukan sekedar untuk jadi pajangan atau teks akademis yang membosankan di perpustakaan. Ini adalah respon nyata dan mendesak terhadap hilangnya koneksi dan empati antar manusia di era yang penuh tekanan ini. Yang menarik, buku ini dirancang bukan cuma buat mahasiswa psikologi atau praktisi aja, tapi juga buat para pendidik, orang tua, atau siapapun Anda yang terpanggil untuk jadi pilar dukungan buat orang-orang terdekat. Anggap aja ini semacam panduan bertahan hidup yang super penting. Sebuah toolkit yang bakal membekali Anda dengan bahasa, teknik, dan empati yang pas untuk membantu membalut luka batin sesama yang seringkali nggak kelihatan dari luar. Terus gimana sih sebenarnya proses menyembuhkan batin itu? Dr. Anizar memetakannya jadi 3 langkah yang sangat jernih. Pertama dan paling mutlak, membangun kepercayaan. Bayangkan mencoba membedah luka tanpa dibius rasa aman. Itu mustahil dan sakit banget kan? Dari rasa percaya itu, baru kita bisa melangkah ke tahap mengeksplorasi masalah secara mendalam, menggali akar luka di bawah alam sadar. Dan akhirnya bermuara pada mengambil tindakan. Di sini seseorang nggak cuma didengarkan, tapi didorong untuk mengambil alih lagi kendali atas hidup mereka sendiri. Nah, buat ngelewatin tahapan berat itu, buku ini ngasih kita beberapa kunci teoretis andalan. Setiap kunci punya bentuk unik buat ngebuka gembok pergumulan manusia yang beda-beda. Ada psikoanalisis buat perlahan mengurai trauma masa lalu. Ada pendekatan eksistensial buat yang lagi krisis makna hidup. Terus ada juga kognitif perilaku untuk meriset kebiasaan atau pikiran yang beracun. Intinya, buku ini menyadarkan kita kalau nggak ada satu kunci instan yang bisa dipakai buat semua pintu penderitaan manusia. Semuanya harus disesuaikan. Disinilah letak pesan moral terkuat dari buku ini. Dulu, dunia psikologi itu sering banget terjebak melihat manusia kayak barang rusak yang harus buru-buru diperbaiki. Tapi Dr. Anizar memutarbalikkan pandangan itu 180 derajat. Kita diajak melihat manusia sebagai individu utuh yang lagi mencari makna, layaknya tunas tanaman yang lagi berjuang mencari cahaya di tempat gelap. Jadi, kita bukan sekedar mereparasi mental yang rusak, tapi benar-benar memfasilitasi jiwa itu untuk tumbuh. Keunikan utama yang bikin buku ini wajib banget Anda baca adalah pendekatannya soal psikologi positif. Ini benar-benar terobosan yang luar biasa. Alih-alih cuma meratapi apa yang salah atau rusak dari seseorang, fokusnya diputar ke apa yang kuat dari orang tersebut. Kekuatan karakter, optimisme, harapan. Ini tuh ibarat ngasih pupuk terbaik ke tanaman yang layu, bukan sekedar motongin daun keringnya aja. Kita diajak bergeser dari sekedar menghilangkan gejala kesedihan, jadi menciptakan kebahagiaan yang beneran nyata. Apalagi, buku ini super relevan sama gaya hidup digital kita sekarang. Jujur aja, kadang kita dengerin temen curhat sambil curi-curi pandang ke layar HP kan? Nah, di era di mana interaksi kita banyak dibatasi layar, buku ini menyajikan strategi adaptasi modern kayak telekonseling. Dr. Anija membongkar rahasia gimana caranya menembus dinginnya layar digital buat ngebangun empati online yang hangat. Gimana caranya bikin seseorang merasa benar-benar dirangkul, walaupun ketemunya cuma lewat panggilan video. Semua obrolan kita ini membawa kita pada satu pertanyaan yang menurut saya sangat menggugah hati.
Di tengah dunia yang makin kesini makin bising, tapi ironisnya terasa makin sepi, kita semua punya satu potensi luar biasa. Pertanyaannya, apakah Anda siap menjadi cahaya di ruangan gelap orang lain? Nggak peduli Anda profesional bersertifikat atau sekedar orang awam yang peduli, Anda punya kekuatan nyata buat jadi penyembuh, pendengar yang tulus, dan kompas buat mereka yang lagi tersesat. Jadi, kalau ada satu hal yang bisa Anda bawa pulang hari ini, jadilah agen penyembuhan bagi dunia Anda sendiri. Saya benar-benar merekomendasikan Anda untuk menyelami dan membaca langsung buku psikologi konseling, teori, dan praktek ini. Resapi ilmunya, dan mulai perubahan positif itu sekarang juga. Terima kasih sudah ikut menyelami pikiran manusia bareng saya hari ini. Sebagai penutup, coba pikirkan ini. Kalau hari ini ada orang di dekat Anda yang sedang hancur dalam diam, apakah Anda sudah siap untuk sekedar hadir dan mendengarkannya?